Anda berada di usia saya atau lebih tua dari saya, Anda pasti pernah mendengar kasus zaman dulu, kasus Ari Hanggara. Pasti tahu ya, kasus Ari Hanggara, kasus tentang kejamnya Ibu Tiri, di mana Ari Hanggara sampai meninggal karena disiksa, dimasukkan ke kamar mandi sampai dia meninggal. Tapi itu zaman dulu, karena saat ini di Hitam Putih saya sudah 2 kali, termasuk hari ini, yang mungkin kalau dibikin judulnya adalah Kejamnya Pacar Ibu. Kenapa? Karena ini ada kasus yang sangat amat memilukan. Sebenarnya ada seorang anak yang bernama Iqbal. Mungkin Anda pernah dengar kasus ini di berita-berita di TV, di mana Iqbal ini disiksa habis-habisan oleh mantan pacar ibunya. Anda bayangkan hal tersebut. Dan Iqbal saat ini berada di rumah sakit, dan setelah sadar dari komanya, Iqbal seperti mengalami depresi yang luar biasa. Dia tidak bisa bicara, tidak ingat orang, hanya terkujur lunglai saja, tidak bisa melakukan apapun. Tapi itu kasus yang benar-benar terjadi di Indonesia, dan artinya mungkin itu adalah kasus yang ketahuan di Indonesia atau di mana saja. Artinya adalah mungkin masih banyak lagi hal-hal seperti itu yang selama ini masih lepas dari pandangan mata kita. Kita akan membahas apa yang terjadi pada Iqbal hari ini, supaya bisa memberikan kita pelajaran dan pendidikan kenapa itu bisa terjadi dan bagaimana penanggulangannya apabila hal tersebut terjadi di sekitar kita. Kasus ini terjadi pada bulan Maret lalu, dan ini adalah tayangan sedikit tentang kasus Iqbal. Iqbal Saputra, bocah berusia 3,5 tahun, diduga telah menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh Dadang Supriyatna, pacar ibunya, pada Maret lalu. Iqbal pertama kali ditemukan oleh seorang karyawati bernama Juliana yang akan berangkat bekerja menggunakan bus Transjakarta dari Petamburan menuju kantornya di kawasan Mangga 2, Jakarta Utara. Iqbal ditemukan di halte busway dalam kondisi kejang-kejang dengan badan penuh luka bakar dalam dekapan Dadang. Juliana pun mengajak Dadang untuk memeriksakan Iqbal ke puskesmas dengan jaminan akan menanggung semua biaya pengobatannya. Dadang mengaku telah menculik Iqbal sejak Desember 2012 lalu dan menjadikannya pengamen serta menganiayanya. Tidak hanya ditendang dan ditampar, Dadang juga menusuk perut Iqbal dengan paku yang dipanaskan, menggigit perut dan menggunting bibir, serta lidah bocah malang tersebut. Hal ini ia lakukan karena rasa cemburu pada ibunya Iqbal, Iis, yang tak lain adalah pacar Dadang. Dadang terancam hukuman penjara selama 9 tahun, sedangkan Iis, ibu Iqbal, diduga mengalami depresi. Sampai saat ini Iqbal berada dalam pengawasan KPAI dan masih dirawat secara intensif di RSUD Koja, Jakarta Utara. Seperti apa kisah lengkapnya? Saksikan Hitam Putih malam ini. Dan itu benar-benar terjadi. Saya melihat itu, saya rasa Anda semua ada di studio dan di rumah melihat hal itu, dan mungkin berpikir itu beneran terjadi apa tidak sih? Bayangkan seorang anak balita disiksa seperti itu, dijadikan pengamen, disiksa, dipukulin, bahkan digunting bibir dan lidahnya. Kok ada manusia melakukan hal seperti itu? Saya nggak ngerti kenapa. Tapi kita lihat ini ada orang yang menemukannya di jalan, lalu menolongnya, membawanya ke rumah sakit karena melihat keadaan seperti itu. Dan ini anak jalanan, pengamen dalam keadaan lusuh dan kotor. Dan seorang karyawati yang dalam keadaan bersih lagi jalan ke kantor masih mau untuk menolongnya. Jadi artinya bahwa dalam keadaan seperti ini pun di Indonesia masih ada orang-orang baik yang masih mau menolong orang lain. Kita akan mengundang wanita tersebut, ini adalah Juliana. Sini. Iya. Oke, Juliana. Jadi ini saya mau tanya langsung ya. Saya rasa semua orang juga pengen tahu. Gimana kronologisnya? Kamu lagi jalan ke kantor gitu? Iya, pas saya mau ke kantor. Mau ke kantor, lalu? Terus ya udah saya kan nunggu bus, ya. Saya nunggu bus, terus ya udah saya ngeliat dia kayak gini, kan di halte kan ada bangku juga kayak gini kan. Jadi ya udah saya lihat ini dia bapaknya sama anaknya. Bapak sama anaknya? Terus saya nanya kenapa, karena dia meringis-meringis kesakitan gitu kan. Anaknya meringis kesakitan? Meringis-meringis kesakitan. Saya bilang kenapa Pak? Saya bilang kayak gitu.
Ya terus ya udah dia bilang kalau misalnya iya nih dia dipukul sama Ibu Tiri. Dipukul sama Ibu Tiri. Iya. Jadi alasannya si Dadang itu adalah dia dipukul oleh Ibu Tirinya ya. Iya. Oke, lalu? Katanya iya nih, terus dia kasih lihat dia punya ini luka. Nggak luka sih, lebam yang di perut bawahnya. Saya cuma lihat itu terus saya bilang, itu mah udah harus ke rumah sakit tuh Pak, sakit banget pasti, saya bilang gitu. Terus ya udah, kenapa kok nggak dibawa ke rumah sakit? Terus dia bilang, iya dia warga Kerawang, dia bilang gitu. Kok kalau dia warga Kerawang kenapa bisa ke sini gitu? Terus dia bilang dia ngamen. Terus si anaknya mau ngotot ikut gitu. Ya udah, terus habis itu ya baru deh ada bus datang. Kita kan mau masuk tuh ke bus. Mau masuk ke bus, udah masuk ke bus, pas saya mau ngomong lagi dia udah naik ke bus gitu. Terus pas saya naik bus juga ketemu lagi di stasiun kota, di halte stasiun kota. Gitu. Lalu Anda ajak dia ke puskesmas. Iya. Gimana ceritanya? Iya, saya pas di halte stasiun kota saya lihat dia lagi kasih lihat lagi tuh luka-lukanya ke ibu-ibu gitu, ke kerumunan. Oh, ini mungkin apa? Minta uang kali ya tujuannya atau gimana? Iya, saya baru taunya ternyata dia tuh rencananya kayaknya minta uang. Minta uang ya. Ya, Jadi dia eksploitasi anak yang disiksa tersebut mungkin ya tujuannya adalah untuk malam mencari penghasilan ya. Iya, mungkin pada saat itu seperti itu, tapi saya mikirnya nih si anak kasihan gitu. Ya udah jadi saya ajak dia gitu. Yuk Pak maksudnya ini harus ditanganin gitu. Ya udah kita cari ini deh klinik ke puskesmas gitu. Mau dia langsung? Dia sih diem aja ya. Terus saya berkali-kali gitu, saya ayo Pak ikut gitu. Nah, Anda nggak kerja dong? Iya. Jadi tidak saya kerja? minta izin. Jadi saya juga abis itu selesai urusannya ya udah saya ke kantor. Minta izin kantor harus. Minta izin. Bos saya demi ngizinin melihat sih. anak ini ya. Demi melihat anak ini. Oke, tapi diizinin sama bosnya ya? Iya, saya nggak ngomong apa-apa sama bos. Nggak ngomong sama sama bosnya? Saya cuma bilang, saya harus ke rumah sakit. Saya bilang gitu, minta izin. Saya bilang nanti saya datang. Dia bilang, iya oke. Dia bilang. Nggak marah-marah bosnya? Enggak sih, bos saya baik. Oh, baik. Oke. Oke, ternyata kalau tidak ada Juliana, mungkin Iqbal sekarang sudah nggak tahu jadi apa sekarang ya. Tapi untung ada Juliana yang minta kabur lah ya, kabur dari kantornya membawa ke puskesmas. Nah, setelah di puskesmas, si Dadang ini kabur kah atau tetap ada? Oh iya, itu sebenarnya kan kita udah ngelihat kasus seperti ini segala macam dan kita kan udah rencana emang mau ngurus ke Polres kan. Terus ya udah memang dokternya inisiatif, dokternya bilang itu tolong Pak Satpam ditahan gitu, jangan sampai nih orang kabur gitu. Cekatan juga ya. Boleh tahu keadaannya Iqbal? Pada saat itu sih memang kelihatan ya luka, kan pada saat itu udah kejang, dikasih obat anti kejang, terus dibuka tuh sama dokternya buka segala macam, baru kita lihat udah parah banget. Nah itu tuh katanya si dokter kemungkinan ini yang bisa bikin kejang. Waduh. Iya. Lalu menurut dokter sendiri apa yang terjadi pada Iqbal? Dokter langsung mengatakan ini disiksa atau gimana? Nah kita tahu ini KDRT, terus kita tahu ini parah banget, terus dokternya juga bilang ini harus dirujuk dengan segera ke rumah sakit gitu. Sempat si Dadangnya juga mau pergi lagi bawa tuh anak. Akhirnya kenapa bisa Iqbal ditahan? Iya, jadi karena memang pada saat itu juga ngobrol sama dokter, terus udah gitu emang orang-orang puskesmas juga mendukung karena dia kan nggak ada identitas gitu loh. Dan kita berharap ini anak memang ditahan oleh Satpam akhirnya. Iya, ditahan maksudnya dicegah untuk pergi jauh. Dan Anda kapan ketahuannya bahwa ini pelakunya adalah si Dadang itu? Setelah besok-besoknya. Setelah besok-besoknya. Anda sempat ketemu lagi dengan Dadang? Enggak. Katanya Anda nggak mau ketemu lagi. Jangan deh, saya takut jadi. Jadi takut ya? Iya. Nah, Anda sempat ngobrol loh berdua loh. Iya, kan waktu itu saya nggak tahu. Pas saya juga waktu itu nggak tahu kalau sampai separah itu, maksudnya dia sekejam itu gitu. Cuman sih memang pada saat itu saya berpikirnya cuman kasihan aja kan ya. Itu yang akhirnya membuat kamu menolong Iqbal ya? Iya. Oh, oke. Luar biasa ceritanya ya, luar biasa memilukannya sebenarnya. Tapi banyak hal gitu. Yang satu adalah bagaimana orang yang bisa menyiksa anak balita seperti itu ya. Dan biasanya yang melakukan hal seperti itu tuh kalau menurut saya biasanya pengecut ya, Nu ya. Kalau berani lawan kita aja gimana ya kan?
Tapi juga belajar bahwa ternyata ada orang-orang yang melihat hal tersebut dan berusaha untuk menolongnya. Ya, mudah-mudahan masih banyak orang yang baik hati dan mau menolong keadaan-keadaan di sekitar kita. Kita lanjut lagi nanti, jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Saya juga minta terima kasih daripada Kapolres Kota Utara yang sempat ngambil istiqlal ini. Kita terima kasih sempat Kapolres